Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, I worship His before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever
forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Shalom. Oras madi hamuna mang dotta munainang sudi ruas ni huriatta HKBP Jeruzu namar pugu di bekas jorot songsongoni namar pungu di bekas nabega nuk mersada-sada sayang giap matutu humatop salpu pada mikrona sepolisiaun syak kita asabuhi tamar pungu di bekas joron itu hatta di hamu manami dok inanami di minggu di hari sadarion ima perpunguata nalau marningot di area hananai ni Tuhan Yesus Kristus jalat opik di perpunguata di obason memaritahon barita nauli tunasa natinopa memberitakan Injil kepada seluruh ciptaannya. Asa masuk kita tu persauran nabadia di bagas ni debata tapasada maruhatta tapeleh madirita tu debata martang yang mahita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telahkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga. Jemaatmu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau telah menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenakan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat
telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksiannya kepada bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan topik memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Yang berikut, mari kita mengingat saudara-saudara kita, anggota jemaat yang kemungkinan berada dalam suasana sakit ataupun dampak PHK dari tempat dia bekerja. Dan mari kita juga berdoa untuk ketahanan semua jemaat Kristus supaya tetap dalam keadaan sehat. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, perayaan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tertulis di dalam Markus 16 ayat 15 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah yang bisa membantah kejadian dan peristiwa ini. Agama apapun itu menyatakan bahwa Yesus, Anak Allah, naik ke surga. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang beriman kepadanya pasti juga naik ke surga. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti juga akan bersama-sama dengan Dia di surga kelak. Karena itu kita orang yang beriman kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga, kita harus mempertahankan iman dan juga menghidupi apa yang dipesankan oleh Tuhan kita kepada kita, orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Karena itulah Injil Markus menuliskan kepada kita kisah dan kenyataan ini supaya kita hidup di dalam beriman akan kehidupan yang kekal, yang telah diperkenankan atau yang telah diberikan Tuhan pengetahuan, hikmat dan iman kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang akan hidup di kehidupan yang kekal, yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus tempat bagi kita. Itu adalah iman orang Kristen. Mungkin bagi orang Kristen, karena ini adalah kita rayakan setiap tahun, dan kita baca firman Tuhan setiap waktu, dan firman Tuhan yang diberitakan melalui para pengkhotbah itu mengatakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, menjamin kehidupan yang kekal bagi kita. Tiap hari, tiap waktu kita ini mengingat itu. Tetapi bukan hanya mengingat saja, harus meyakini dan mengimani. Karena
bagi orang Kristen saat ini karena sering dibaca, sering didengar, sering dirayakan, sehingga jatuh kepada perayaan yang rutin saja. Kebanyakan orang merayakan sesuatu atau merayakan perayaan-perayaan yang ada di gereja hanyalah rutin. Saat ini kita dikembalikan, mengingat kembali bahwa perayaan ini adalah perayaan yang kekal untuk selama-lamanya, sampai kita hidup di dalam kehidupan yang kekal itu. Kita akan mengingat bahwa Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga, kembali duduk di tahta di sebelah kanan Allah untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang yang mengimani atau percaya kepadanya, diingatkan kepada kita supaya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga kepada makhluk yang ada di dunia ini. Artinya kita dikembalikan kepada penciptaan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kita dikembalikan kepada penciptaan yang dari surga, yaitu Adamah, bahwa kita akan mencintai dan memberitakan Injil kepada segala makhluk, seperti Adam yang dijadikan untuk memelihara seluruh ciptaan yang ada di bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini menguatkan kita kembali supaya kita kembali untuk memberitakan Injil kepada segala yang ada di dunia ini. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa setiap orang yang dibaptis akan selamat, tetapi orang yang tidak percaya kepada kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus akan dihukum dan binasa. Tentu ini yang mau kita yakini di dalam beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa kita tidak mau dihukum karena dosa kita, tetapi kita mau hidup kekal selama-lamanya. Tentu itu kita dapat melihat dengan beberapa yang dituliskan di sana. Tanda-tanda inilah yang akan ada bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita, yaitu yang pertama, mampu mengusir iblis atau setan dari hati dan pikirannya. Mampu mengusir iblis dari hati dan pikirannya. Itu yang pertama, tanda-tanda orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mampu mengusir hal-hal badani dari dirinya. Mampu mengusir akhlak-akhlak dunia dari dirinya. Mampu menghidupkan kehidupan rohani yang kudus itu, bahwa kita kembali kepada Adam yang pertama diciptakan tanpa dosa, tanpa perilaku yang tidak diinginkan oleh Tuhan di awal penciptaannya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita supaya kita berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu artinya bukan bahasa Inggris, bahasa Batak atau bahasa Simalungun atau bahasa yang lain-lainnya. Bukan berarti kita disuruh untuk berbicara banyak bahasa, tetapi kita diinginkan supaya kita berbahasa yang dinamakan akhlak dan perilaku, yaitu bahasa masih haholongan, masih urupan, masih tugu-tuguan. Itulah bahasa hidup orang yang beriman, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka selalu berbahasa kasih, berbahasa roh, berbuat
di dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu memberitakan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kemudian kita juga dipesankan supaya hidup di dalam pemberitaan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah berpesan supaya kita dapat mengusir dan menguasai segala racun. Di ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bukan berarti kita pulang nanti dari gereja ini menangkapi ular, atau setelah ibadah kenaikan ini kita pegangi ular, kita minum racun. Bukan. Itu artinya kiasan bagi kita, supaya kita tidak hidup di dalam kehidupan yang meracuni kita dari kehidupan yang kekal. Contohnya, mersi balik mata, memberitakan berita hoax, memberitakan berita bohong, menghidupi hati yang menipu, atau ucapan yang menipu, atau ucapan yang kotor, ucapan narorang, molo didokon di hata batak. Karena itu kita mampu mengusir tingkah laku atau racun-racun itu dari kehidupan kita. Karena itu akan membuat kita menjadi jatuh dan jauh dari kehidupan yang kekal. Jadi kalau ada di hati kita sekarang hati yang membenci orang lain, hati yang mendendam kepada orang lain, atau hati yang sangat menyala-nyala untuk memusnahkan orang lain, tentu firman Tuhan saat ini mengingatkan kita harus mampu mengusir itu dan mampu menelannya dan tidak menguasai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat sembuh dari racun-racun yang sedemikian, racun atau wabah yang sedemikian. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan hidup di dalam hidup yang meracuni, tetapi kita harus memberitakan firman Tuhan supaya orang semakin mengenal akan kuasa Tuhan. Kemudian firman Tuhan mengingatkan kita di dalam ayat 18, yaitu menyembuhkan orang yang sakit. Menyembuhkan orang yang sakit bukan berarti ini orang yang sakit jasmani saja, tetapi yang terpenting di sini adalah menyembuhkan orang yang sakit rohani. Menyembuhkan orang yang sakit yang belum mengenal Tuhan. Kita diarahkan untuk itu. Diinginkan sebagai umat yang percaya supaya mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Contohnya di masa pandemi saat ini, kita mampu mengabuli dongan. Kita mampu mendoakan orang lain. Di samping itu juga kita mampu menolong yang lemah, menolong orang yang sakit, mendoakan mereka. Tentu firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai tugas yang terakhir disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Firman Tuhan inilah yang mau kita hidupi di peringatan saat ini. Di ayat 19 dan 20 kita melihat di situ, sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pesan yang terakhir disampaikan telah kita dengar melalui khotbah ini. Mari kita hidupi
mari kita beritakan, pergilah kita ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja di dalamnya ketika kita memberitakan firman itu dan meneguhkan firman itu juga di dalam diri kita masing-masing dan kepada orang-orang yang kita beritakan. Tanda hidup di setiap langkah kehidupan kami memberitakan Injil ke seluruh dunia dan kepada ciptaan-Mu. Sebagai mana Adam yang pertama Engkau ciptakan, dia diciptakan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia. Bapa di surga, terima kasih atas penebusan Tuhan, atas apa yang Engkau berikan kepada kami saat ini, sehingga kami hidup di dalam kehidupan kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu. Tuhan juga menjanjikan kepada kami kehidupan yang kekal, di mana anak-Mu Tuhan Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat, rumah baru bagi kami orang yang beriman kepada-Nya. Bapa yang baik, hanya Roh Kudus-Mu yang mampu, yang turut melindungi kami, sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan. Ada pesan-pesan dari firman Tuhan yang kami terima di hari ini, supaya kami mampu menghidupi itu, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang percaya. Baptisan kami bukan hanya baptisan air, bukan hanya baptisan seremoni, tetapi baptisan kami adalah baptisan rohani yang hidup di dalam kerajaan Tuhan, yang selalu memberitakan firman Injil Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini kepadamu, supaya Engkau yang menyertai hidup kami masing-masing, jemaat Tuhan, gereja-Mu HKBP Jeruju ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, apalagi wabah saat ini, supaya kami senantiasa bersukacita di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, memberitakan dan merayakan dan juga menyanyikan pujian bagi Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan. Bapa di surga, kiranya Tuhanlah yang menguatkan para pemberita firman Tuhan, supaya senantiasa memberitakan firman Tuhan secara murni, sehingga firman Tuhan itu bisa kami hidupi menjadi kehidupan yang terang di dalam dunia ini, dan juga di kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan bagi kami. Dengarlah doa kami ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita
yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala raja. Kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa, dan yang memberkati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.